touching anything. Disinilah kita akan melihat watak asli dari Lance dan Kay yang masih saja egois memikirkan diri sendiri ketika mereka berdua membiarkan Alex dan Samsul berada dalam kesulitan. Yang karena Morgana turut ikut campur merasuki pohon-pohon itu, maka Lance dan Kay pun ikutan dililit akar pohon, sehingga Merlin langsung turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Akibatnya, Merlin yang kehabisan tenaga pun harus berubah jadi burung, dan memerlukan waktu sendirian untuk memulihkan tenaganya. Tanpa Merlin bersama mereka, Alex dan kawan-kawan pun mulai masih saling gelut atau bertengkar satu sama lain, hingga menyebabkan pedang Lance patah dan membuat pedang Excalibur original milik Alex hilang di dalam air danau tersebut. You broke Excalibur. No. You're wrong. Saat Lance dan Kay pundung itulah, Alex kembali membuka buku sejarah miliknya yang di situ terdapat sebuah penjelasan mengenai siluman danau, yang biasa dipanggil dengan nama Lady of the Lake sang penjaga Excalibur. Sehingga Alex pun meminta siluman danau untuk mengembalikan pedangnya, apabila dirinya memang benar-benar seorang calon raja sejati. Hey! Alex! I think that's yours. This is yours. Berkat bantuan siluman danau, pedang Lance pun utuh lagi dan membuat mereka berempat kembali kompak, yang tak berapa lama mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok berkuda yang sedang jalan-jalan, dan dengan baik hati menawari Alex dan kawan-kawan untuk menunggangi kobra kuda-kuda tersebut. Astagfirullah. Thank you, God. Sesuai peringatan Merlin tentang Morgana yang kekuatannya akan meningkat saat malam hari, para kelompok berkuda itu pun menghilang seiring matahari terbenam, di mana pasukan mayat hidup pun kembali muncul dan mengejar mereka semua sampai ke hutan belantara. Sempat mengalami kesulitan, Alex dan kawan-kawan pun berhasil menghadapi semua mayat tersebut, tapi tiba-tiba muncullah mayat hidup lain yang jumlahnya semakin banyak, sehingga tak ada pilihan lain selain mereka harus kabur yang secara kebetulan, ada sebuah jurang yang di bawahnya terdapat tempat untuk mereka bisa bersembunyi. Besokan paginya Alex yang bangun duluan pun menancapkan pedang Excalibur pada sebuah batu. Lantas ia pun berjalan sendirian menuju lokasi yang menjadi rumah lama milik ayahnya. Yang di situ ada kakak perempuan dari ayah Alex yang berarti tantenya yang nampak begitu senang dengan kehadiran Alex di rumah ini. Talk to him. It's important. Right, then we have to call her. Alih-alih bisa menemui ayahnya secara langsung untuk memastikan sanad atau silsilah keluarganya, Alex justru malah harus mendengar kenyataan pahit tatkala tantenya cerita tentang sosok si ayah yang seorang pemabuk dan tidak bertanggung jawab, sehingga boro-boro ditanyai tentang di mana jalan menuju dunia bawah. Si ayah bahkan tidak diketahui keberadaannya saat ini. What is this book? Mendengar cerita tentang si ayah yang berbeda 90 derajat dengan cerita dari si ibu membuat Alex menjadi sangat kecewa. Tatkala mengetahui jika sosok ayahnya tidak seperti yang dibayangkan, sangat jauh dari sifat dan sikap seorang kesatria bahkan seorang pemimpin. Yang tepat saat Alex kembali ke lokasi kawan-kawan, di situ terlihat sudah banyak sekali wisatawan, yang tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencabut pedang tersebut. Melihat Alex sedih, Samsul yang kasihan pun mencoba menghiburnya dengan menunjukkan skill barunya yang ia pelajari dari rekaman video Merlin, yaitu sihir pengganda uang yang berkat support dari Lance dan ketermasuk Merlin yang baru muncul. Alex pun kembali memeriksa buku gambarnya dan langsung menyadari di mana jalan masuk menuju dunia bawah. Karena butuh perlengkapan tempur seperti helm dan baju pelindung, mereka pun mencari uang dengan memanfaatkan kebolehan baru Samsul yang bisa menggandakan uang termasuk koin yang ada di dalam mesin dingdong, yang setelah uangnya cukup, mereka pun langsung pergi ke toko souvenir barang bersejarah untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Setelah semuanya siap,
Alex dan kawan-kawan pun langsung berangkat menuju sebuah bukit yang merupakan jalan masuk menuju dunia bawah. Yang setibanya mereka di dalam, muncullah beberapa akar hidup yang menyerang mereka dari berbagai arah. Sehingga Lance dan kawan-kawan pun meminta Alex untuk maju duluan sedangkan yang lain akan menghadapi akar-akar tersebut. Tepat saat Lance dan yang lain sudah terikat akar, Alex sendiri akhirnya berhadapan langsung dengan Morgana yang sudah terbebas dari kekangan, di mana Morgana berubah wujud ke bentuk aslinya dan mencoba merebut pedang Excalibur dari tangan Alex. Dan ya, Alex akhirnya berhasil menghabisi Morgana sekaligus membebaskan teman-temannya, di mana mereka langsung keluar dari dunia bawah dengan misi yang sudah berhasil dituntaskan. See you when we see you. Setelah menitipkan pedangnya kepada siluman danau, mereka semua pun pulang rumah masing-masing dengan Alex yang langsung tidur karena kelelahan. Yang tepat keesokan paginya saat baru bangun, Alex langsung dikejutkan oleh banyak sekali akar yang memenuhi jendela rumahnya berikut kemunculan Merlin yang memberitahu jika Morgana masih hidup, dan malah semakin mempercepat rencananya untuk naik ke dunia atas. I refrained from wanton offense. Sadar bahwa semua ini adalah salahnya yang tidak menaati aturan pertama yaitu, menghormati orang yang dicintai, Alex pun segera menemui ibunya untuk meminta maaf tentang sikapnya selama ini yang kurang memperlakukan ibunya dengan baik, yang setelah menjelaskan tentang masalahnya. Alex pun dengan cepat memenuhi betup dengan air dan memanggil siluman danau untuk mengambil kembali pedang Excaliburnya. The lake. This is Alexander Elliot. Please return Excalibur. Tak bisa hanya mengandalkan mereka berlima saja, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke sekolah untuk merekrut pasukan yang terdiri dari teman-teman sekolah mereka sendiri. Yang berkat bantuan sihir dari Merlin, semua orang pun setuju untuk membantu Alex mengalahkan Morgana dan pasukan mayat hidupnya. Go! Good! Use the weight of the sword! Tepat saatnya gerhana matahari, pasukan mayat hidup Morgana pun akhirnya muncul dari dalam tanah dan langsung maju untuk menyerang, di mana Alex dengan cepat menyuruh Lance dan kawan-kawan untuk menyalakan mobilnya dan meski sudah berhasil menghabisi banyak sekali mayat hidup, namun strategi Alex belumlah cukup untuk menghabisi semua mayat hidup yang terus bermunculan, di mana Morgana akhirnya muncul dengan wujud monsternya dan membakar seisi gedung sekolah tersebut. Saat Alex dan kawan-kawan sedang mengakali Morgana itulah, Merlin yang sedang dalam wujud burung pun tak sengaja terbakar sehingga membuatnya tidak berdaya lagi. Di mana Alex yang tak ingin kehilangan Merlin pun memberikannya sebuah minuman yang berisi campuran ayam goreng tulang dan air seni berang-berang. Yang kita tahu itu semua merupakan sumber kekuatannya. Dengan kekuatan sihir Merlin, Morgana pun ditarik kembali ke dalam perut bumi di mana Alex menunjukkan kontribusinya dengan melompat ke atas tubuh Morgana dan menghabisinya agar tidak bangkit lagi di kemudian hari. Setelah semuanya selesai, Alex pun dielu-elukan oleh semua murid sebagai Raja baru Inggris. Yang setelah semuanya kembali normal, Alex dan kawan-kawan pun pergi ke taman kota untuk mengamankan pedang Excalibur kepada siluman danau, yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja asal ada air di tempat itu. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, 3 hal kemuliaan dunia dan akhirat yaitu, memaafkan orang yang menzalimimu, menyam tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh.